bingung, pengen buka bisnis, pengen buka usaha ini tapi nggak punya modal, kalian nggak usah bingung. Dropship dan pre-order adalah salah satu solusi bagi kalian yang ingin membuka bisnis dan tanpa modal. Kalau dalam sehari kalian bisa melakukan at least 2 pre-order, maka kalian bisa mendapatkan keuntungan 500.000 kali 2, yaitu 1 juta per hari. Sebulan kalian bisa dapat 30 juta. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sebuah bisnis atau jenis bisnis yang bisa kalian lakukan tanpa modal selain dropshipper. Jadi di video ini sebenarnya aku sudah share banyak sekali tentang dropship, tentang gimana sih caranya jadi dropshipper yang baik, gimana caranya cari supplier dan sebagainya. Tapi ada salah satu bisnis lagi yang bisa kalian lakukan dan tanpa modal, yaitu PO atau pre-order. PO ya, bukan BO. Jadi bisnis pre-order atau PO ini seperti apa sih? Singkatnya seperti ini. Jadi kita itu menawarkan sebuah produk hampir sama seperti dropship, yaitu kita menawarkan sebuah produk tapi ada batasannya. Misalnya kita jualan baju atau kita jualan kaos atau jualan apa yang kita itu produknya nggak punya. Oke, kita produknya nggak punya. Biasanya orang-orang itu akan open PO. Oke, open PO misalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Siapa yang mau order kaos katakanlah. Nah, kita sebagai penjual itu akan mengumpulkan uangnya dulu, akan mengumpulkan istilahnya pembeli dulu. Jadi barangnya ini belum ada, barangnya ini belum nampak. Kita mengumpulkan pembeli dulu. Yang mau pesen, yang mau order, bayar dulu. Oke, barangnya nanti bayar dulu. Setelah terkumpul banyak sekali orang yang beli, baru kita akan belikan ke supplier atau ke toko. Kayak gitu. Kalau dropship biasanya kan satu-satu. Jadi kita mempromosikan sesuatu, kamu mau nggak beli baju? Ini baju kayak gini. Kalau mau bayar dulu ke aku, nanti aku akan pesankan ke supplier. Tapi kalau PO atau pre-order biasanya itu rombongan, kelompok atau banyak dan ada jangka waktunya. Kayak gitu. Jadi dan aku dulu juga sempat melakukan beberapa kali bisnis yang pre-order, terutama bisnis di fashion muslim. Ya lebih banyak ke fashion sih. Biasanya ibu-ibu atau biasanya emak-emak lah istilahnya di kampung atau di mana itu dikumpulkan dulu. Yang mau beli baju ini siapa aja? Yang mau beli ini siapa aja? Ayo bayar dulu. Misalnya satu baju katakanlah harganya 100.000, ya udah bayar 100.000 kayak gitu. Kemudian baru kita pesankan. Keuntungannya apa pre-order ini? Keuntungannya yang pertama adalah kita akan dapat harga grosir. Oke, kalau dropshipper belinya kan satuan, satu-satu. Tapi kalau pre-order biasanya kita beli borongan. Katakanlah dalam satu order, dalam satu kali PO itu kita dapat mengumpulkan 10 customer. Nah, 10 customer itu sudah membayar ke kita. Oke, uangnya sudah ada di kita. Nah, kita akan pesankan ke supplier langsung 10. Jadi kita langsung beli 10. Maka dari supplier biasanya akan memberikan harga grosir. Harga grosir minimal pembelian katakanlah 10 buah. Dapat potongan harga katakanlah 10.000 per produknya. Jadi kita untungnya 10.000 per produknya. Kayak gitu. Belum lagi margin yang kita terapkan. Misalnya harga produknya itu katakanlah 80.000, tapi kita ngomongnya ke orang-orang itu 100.000. Berarti kan kita sudah untung 20.000. Ditambah untung dari grosirnya. Misalnya tadi potongan harganya kalau misalnya beli 10 itu 10.000, maka kita untung 30.000 per produknya. Oke, kalau misalnya ada 10 produk, maka dalam satu PO itu kita untung 300.000. Keuntungannya bukan omset. Omsetnya banyak, tapi keuntungan yang kita dapatkan dari sistem pre-order adalah 300.000 dalam sekali order. Oke? Kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ongkos kirimnya tidak terlalu mahal karena kita cuma beli sekali. Katakanlah kita mau pesan ke orang, katakanlah ongkos kirimnya segini. Kita bilang ke orang itu bahwa ongkos kirimnya segini, atau kita mungkin bisa subsidi ongkos kirimnya biar mereka nggak usah bayar ongkos kirim, nggak apa-apa, ongkos kirimnya saya yang tanggung kayak gitu. Katakanlah ongkos kirimnya cuman 10.000 karena kita cuma beli sekali. Oke, jadi keuntungan kita yang tadinya 300.000
cuma dipotong 10.000 untuk ongkir. Tapi customer merasa diuntungkan karena mereka free ongkir. Kita bilangnya free ongkir, mereka nggak perlu bayar ongkir, kita yang bayar. Padahal ongkirnya cuma 10.000, keuntungan kita 300.000. Enak kan? Gitu. Itu sistem pre-order. Nah, sistem pre-order ini tidak hanya dengan cara seperti itu, tapi biasanya juga dengan cara yang lain, seperti misalnya pre-order untuk pembuatan barang. Misalnya ada barang-barang yang custom atau barang-barang yang mereka itu tidak ready atau belum launching. Katakanlah pre-order PS5 atau pre-order handphone apa kayak gitu yang belum ada barangnya. Tapi kita bikin pre-order, katakanlah sampai tanggal 10 pre-ordernya dengan harga segini, kalian kumpulkan uang dulu, nanti kalau misalnya barangnya sudah datang atau barangnya sudah launching atau barangnya sudah ada, baru nanti kita beli. Jadi itu istilahnya pre-order itu booking tempat dulu lah, booking barangnya dulu lah. Itu akan sangat menarik bagi mereka yang misalnya itu sangat freak atau sangat istilahnya apa ya, sangat berlebihan, sangat kagum, sangat menginginkan barang itu. Misalnya PS5 yang dulu gitu kan, waktu belum launching itu banyak sekali yang PO, aku mau beli dong. Mereka bayar dulu untuk booking. Kalau misalnya barangnya sudah datang, barangnya sudah akan langsung dikasih mereka, karena mereka takut kalau misalnya barangnya sudah datang mereka nggak dapat. Itu PO yang seperti itu juga bisa kalian lakukan. Misalnya kalian bekerja sama dengan pengrajin katakanlah untuk membuat suatu barang yang unik, yang khusus, yang di launching katakanlah 1 bulan lagi. Nah, kalian sudah fotokan barangnya, kalian sudah bikin deskripsi atau gambar barangnya, kalian tawarkan ke orang-orang kayak gitu. Atau produk-produk yang custom, biasanya produk-produk yang custom ini juga ada PO-nya. Misalnya kalau kita pesen ke orang ingin membuat misalnya baju atau kaos atau dekorasi ruangan atau seperti papan nama katakanlah, yang itu custom nama mereka atau custom khusus desain dari mereka gitu, dari customer, maka kita biasanya akan membayar dulu, akan pre-order dulu untuk booking bahwa ini atau produk ini nanti aku pengen seperti ini kayak gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan juga, itu bisa kalian terapkan juga, dan itu tanpa modal. Kenapa? Customer membayar dulu, oke? Customer membayar dulu, seperti itu. Jadi kalian udah nggak perlu ngeluarin modal yang gede banget, kalian nggak perlu istilahnya bingung, pengen buka bisnis, pengen buka usaha ini tapi nggak punya modal. Kalian nggak usah bingung. Dropship dan pre-order adalah salah satu solusi bagi kalian yang ingin membuka bisnis dan tanpa modal. Dan untungnya bisa kalian bayangkan, tadi aku sudah mensimulasikannya, bisa sampai 300.000, bahkan lebih, mungkin bisa sampai 500.000 dalam sekali order. Kalau dalam sehari kalian bisa melakukan at least 2 pre-order, maka kalian bisa mendapatkan keuntungan 500.000 kali 2 yaitu 1 juta per hari. Sebulan kalian bisa dapat 30 juta setiap bulannya. Itu keuntungan bersih kalian. Oke, kalau kalian memang serius, kalau memang kalian fokus di pre-order ini. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa mulai pre-order kalian sekarang. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya aku di kolom komentar di bawah. Kalau aku bisa jawab, akan aku jawab. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga pada tahu. Ini loh salah satu bisnis lain dropship, yaitu pre-order. Mungkin kalian bisa mulai bareng-bareng biar ada yang saling menyemangati lah. Karena bisnis kalau misalnya sendirian itu susah teman-teman. Kalau naik enak, tapi kalau turun gak ada yang menyemangati kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai bisnis ini dengan teman kalian. So share video ini dan jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang bisnis online yang pastinya akan sangat berguna bagi bisnis kalian. Saya Jayapul, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.